Oke, kita lanjutkan. Kita sekarang fokus pada model, ya. Tadi sudah. Sekarang model apa sih yang ada di dalam sistem pendukung keputusan? Ya. Jadi kalau artinya dalam SPK itu harus ada data. Tadi sudah saya sampaikan, data itu diambil dari database yang ada. Kemudian model keputusan. Nah, model keputusan itu ada 3, yaitu model pembobotan, model penilaian, dan model perankingan. Lalu harus ada user interface, kemudian pengguna SPK itu tadi sudah saya sebut, bisa manajer, pimpinan, individu maupun kelompok. Ya. Jadi tidak harus manajer sih. Ya. Individu pun bisa dianggap sebagai manajer. Gitu. Nah tadi juga sudah saya sampaikan masalah yang diselesaikan oleh SPK. Ya. Jadi kalau nah, pengurutan atau ada prioritas. Dan keputusan itu ada individu dan kelompok. Kalau individu biasanya disebut dengan simple DSS, tapi kalau kelompok itu grup DSS atau GDSS atau SPKK, sistem mendukung keputusan kelompok. Nah, bagaimana sih proses pembuatan keputusan? Kita mulai dengan yang individu. Ya. Jadi yang pertama itu adalah menentukan parameter. Jadi pertama kali kita menentukan parameter. Jadi parameter itu apa? Parameter itu adalah bahan pertimbangan. Untuk memilih. Tadi saya sudah contohkan kalau apa namanya. Jadi yang pertama kita itu mau memilih apa gitu ya. Kita itu mau memilih apa? Ya. Atau alternatifnya apa? Kemudian untuk memilih apa itu kita perlu parameter. Ya. Jadi
apa namanya, bahan pertimbangan seperti tadi. Kalau saya mau beli motor itu saya perlu merek, harga, warna, dan seterusnya. Atau kalau kita mau beli handphone juga sama ya, merek, warna, mungkin kameranya, itu bahan pertimbangan. Nah, selain bahan pertimbangan, kemudian setelah kita menentukan bahan pertimbangan, lalu yang berikutnya itu adalah kriteria. Yang kedua adalah kriteria parameter. Apa itu kriteria? Yaitu itu bisa dianggap sebagai syarat untuk memprioritaskan. Syarat parameter untuk memprioritaskan. Contohnya apa? Tadi misalkan kalau saya mau beli motor warnanya cerah atau gelap, terserah aja. Atau gelap ya. Lalu mungkin harganya paling murah. Kemudian harga misalkan CC-nya terbesar gitu ya. Dan seterusnya. Ini namanya kriteria. Nah, jadi tambahan, jadi syarat terpilih itu adalah CC-nya terbesar, syarat terpilih atau syarat yang diprioritaskan itu untuk harga paling murah, untuk warna yang diprioritaskan itu yang Nah, jadi kita perlu parameter, apa namanya? Kita perlu kriteria. Jadi untuk parameter itu perlu kriteria. Ya. Bisa juga kriterianya itu harganya ya nggak paling murah, tapi misalnya harganya kira-kira 10 juta, misalkan ya. Oh, nggak ada ya motor 10 juta ya. Sekarang, bukan yang baru lah. Yang baru itu berapa kira-kira yang udah 20-an ya? Waduh. Hah? Motor listrik masa segitu? Mau saya sepeda listrik aja 6 juta ya? Ya. Lalu juga dari parameter itu, pada pilihan kita akan memperoleh data. Ya. Ya, jadi ini saya jadi ada parameter, ya, kita perlu parameter, maaf, kriteria. Kemudian dari data ini
dengan apa namanya, ini kita akan memperoleh data. Ya. Kita akan memperoleh data. Data yang dipilih. Ya. Jadi misalkan apa namanya, kita mempunyai jadi saya tadi kita beli motor. Datanya itu misalnya tadi motor satu, motor satu, motor satu, motor dua, motor tiga dan seterusnya ya. Jadi misalnya tadi ini merek, ini Honda, Yamaha, Suzuki misalkan. Kemudian ini harga, ya, saya mempunyai misalkan tadi ya 25, 20, 23 gitu ya misalkan juta. Ya. Lalu warnanya ini hitam, ini merah, ini hijau. Jadi kita perlu data ini. Ya. Ya, masih ditambahi yang lain ya. Nah, kemudian jadi ini datanya, saya perlu data. Oh tadi kita sudah melihat, misalkan ini kriterianya saya belum. Kriteria, ya, misalkan di sini mereknya ya yang kita anggap terkenal, yang disukai aja. Ya, ini harganya yang murah. Ini juga warnanya yang disukai. Biasanya kalau apa namanya data yang tidak terstruktur itu ya kriterianya yang paling disukai gitu. Ya. Karena kalau yang paling terkenal susah juga kita apa namanya menyimpulkan yang misalkan antara Honda, Yamaha dan Suzuki mana yang paling terkenal, kan kita nggak bisa ini. Ya. Bahkan yang mengklaim ini pun juga ya itu kan klaim mereka itu. Jadi semuanya yang disukai. Jadi perlu data, nah, kriteria. Lalu yang berikutnya parameter ini perlu bobot. Nah, bobot ini apa? Bobot itu yang pertama adalah dalam menentukan bobot parameter itu adalah tingkat kepentingannya atau prioritas kepentingan, prioritas bahan pertimbangan. Jadi misalkan kalau tiga ini prioritasnya mana yang mau kita ini. Jadi ini tadi bahannya, parameternya. Ya, jadi misalnya ini para prioritasnya, saya memilih harga dulu, kemudian merek, baru warna. Setelah kita menentukan prioritas ini, lalu tingkat kepentingannya atau tingkat kepentingan. Jadi prioritas itu adalah apa namanya, prioritas kepentingan. Tapi tingkat kepentingan itu
dalam bentuk numerik, di mana prioritas tertinggi itu nilainya tertinggi, tingkatnya tertinggi atau terbesar. Jadi di sini prioritas tertinggi ini nilainya terbesar, nilai tingkatnya terbesar. Nah, jadi kalau prioritasnya tertinggi, nilai tingkatnya terbesar. Jadi misalkan di sini saya kasih nilai, ya, nilai prioritasnya kali ini 1, saya tulis prioritasnya 10, ini 7, ini 5. Ini yang namanya bobot. Ya. Kemudian berdasarkan pada kriteria dan data, ya, jadi ini sebenarnya ada proses ya. Ini proses pembobotan. Ini proses pembobotan. Pembobotan menghasilkan bobot. Nah, nanti di. Nah, apa makna dari kriteria dan data ini? Nah, kriteria dan data itu mempunyai makna seberapa mendukung data ini di dalam membuat keputusan berdasarkan pada ini. Ya. Ini yang kita sebut dengan scoring. Kita beri nilai berapa gitu. Ya. Misalkan Honda, Yamaha, Suzuki. Honda saya beri nilai berapa, Yamaha berapa, Suzuki berapa. Berdasarkan kriteria itu. Ya. Kemudian yang murah, ya, ini kasih kita ngasih berapa? Ya tentu saja yang murah itu nilainya tertinggi gitu. Ini tertinggi, ini berikutnya 23, berikutnya 25. Jadi kalau yang disukai itu adalah Yamaha, Yamaha yang tertinggi. Kemudian apa? Honda, Honda yang berikutnya ini berikutnya. Jadi misalkan skor ini saya kasih ini 5, ini 4, ini 2 misalkan. Ini bisa saya kasih misalkan 5, ini 3, ini 2, misalkan seperti itu. Kemudian untuk warna ini juga kita beri skor. Oh, saya paling suka itu hitam. Nah, ini saya kasih nilai 4. Berikutnya apa? Merah. Ini 3. Lalu hijau. Itu perlu skor. Jadi ada proses, nanti ada prosesnya sehingga nanti akan menghasilkan skor. Skor data. Nah, hasil dari skor data dan bobot ini kemudian ini kita gabungkan dalam proses rankingan. Ini ada metode rankingan nanti kita. Nah, hasilnya itu adalah ranking atau prioritas. Nah, jadi ini apa namanya kira-kira bagaimana proses jadi scoring data berdasarkan kriteria lalu proses pembuatan keputusannya atau rankingan. Sedangkan kalau kelompok ini bisa memodifikasi pembuatan dan scoring. Nah, dalam grup itu juga ada prioritasnya. Siapa sih yang paling mendapat prioritas di dalam membuat keputusan?
Itu. Jadi contohnya begini, kalau dalam satu perusahaan gitu ya, nah ini apa namanya, membuat keputusan tentang memilih lokasi pembukaan gerai baru. Nah, siapa yang paling menentukan gitu? Ya, misalkan yang paling menentukan bagian finansial, kemudian bagian pemasaran, atau terbalik, pemasaran dulu yang paling paling penting karena membuka gerai baru. Ya. Nah, itu berarti dia mempunyai bobot yang paling tinggi bagian pemasaran, kemudian baru kemudian bagian finansial, baru kemudian bagian apalah gitu. Tapi intinya adalah bahwa dia atau misalnya gini, kalau satu rombongan itu mau ditraktir makan gitu. Nah, itu saja yang mentraktir itu yang mempunyai bobot paling besar, dia yang akan bayari ya. Dia yang menentukan, jadi yang lainnya harus ngikut gitu. Nah, jadi yang ditraktir ya nggak usah ikut menentukan, atau paling yang memberikan gambar, boleh menentukan, ikut menentukan, tetapi bobotnya ya tidak setinggi yang akan mentraktir gitu ya itu. Nah, jadi yang pertama itu adalah menentukan parameter ya, menentukan parameter dan kriteria ya. Nah, kadang-kadang dalam menentukan parameter itu tidak eh, tidak harus langsung gitu, kadang-kadang eh, memerlukan apa ya, lebih rincian gitu ya. Jadi kadang-kadang kita memerlukan eh, parameter itu menjadi lebih rinci, sehingga ya dalam tadi ada subparameternya. Misalkan gini, kalau saya mau membeli saya membeli komputer ya, atau saya akan memilih komputer. Komputer itu biasanya dilihat dari hardware-nya, dari software-nya, harga, merek. Hmm. Jadi kalau beli komputer, katakanlah yang kita perhatikan itu adalah 4 itu. Ya. Hardware, software, harga, merek. Nah, kalau hardware, apa yang dilihat dari hardware? Ya. Misalkan yang dilihat itu adalah harddisknya, berapa kapasitas harddisknya, memori, monitor. Misalkan yang dilihat itu, mungkin masih ada yang lainnya. Software apa yang dilihat? Software misalkan yang dilihat itu adalah operating systemnya dan program aplikasi. Jadi artinya itu apa namanya, hardware-nya itu harddisk. Nah, ini yang kita sebut dengan subparameter. Jadi kalau ini parameter, walaupun sebenarnya ya semuanya sih parameter gitu ya, tapi karena ini ada yang di atas, ini biasanya ini yang disebut dengan subparameter. Sedangkan yang paling atas itu namanya parameter. Nanti bisa juga ada apa namanya, subparameter lagi. Misalkan eh, monitor. Monitor itu mungkin yang akan kita lihat adalah berapa ukurannya. Lalu ada resolusi.
Jadi ini ya subparameter juga. Jadi kalau ini subparameter, ini apa namanya? Ini subparameter dari hard disk. Jadi ini subparameter dari hard disk. Parameter dari hardware, maaf. Dari hardware. Yang ini subparameter dari software. Ya. Subparameter software. Yang ini itu subparameter monitor. Ya, jadi kadang-kadang tidak langsung ya, tapi kita bisa sebenarnya subparameter itu kita bisa mengelompokkan gitu ya. Oh ini kelompok hardware, ini kelompok, walaupun nanti yang kita lihat itu adalah masing-masing. Ya, yang kita lihat parameter untuk komputer itu ya masing-masing ini. Yang kita lihat adalah yang paling rendah ini apa? Oh ini hard disk. Oh ini yang paling rendah adalah memori. Ini yang paling rendah komputer. Ini yang paling ukuran monitor, ini resolusi, operating system, program aplikasi, harga, merek. Yang kita lihat yang di ujung-ujung aja. Yang dia masih punya bawahan itu nggak kita lihat. Atau nggak perlu kita data. Jadi yang di ujung-ujung itu, ujung-ujung diagram pohon, itu perlu kriteria dan data. Jadi data dan kriteria itu hanya pada yang ujung, yang bukan ujung dia tidak perlu. Karena dia sudah diwakili. Seperti hardware diwakili oleh hard disk, memori, ukuran, dan resolusi. Software sudah diwakili oleh operating system dan program aplikasi. Gitu. Sehingga di sini data monitor nggak perlu karena sudah ada ukuran monitor, resolusi monitor. Hardware tidak perlu karena sudah ada hard disk, ada memori, ukuran monitor, resolusi monitor. Jadi apa namanya yang punya kriteria dan data itu di sini nanti hard disknya apa? Apa namanya datanya berapa, memorinya berapa, ukuran dan seterusnya. Termasuk juga kriteria ini di masing-masing ujung. Diperlukan adanya kriteria. Jadi kriteria itu juga yang hanya ada yang di ujung saja, nggak usah isi softwarenya seperti apa, nggak usah karena apa namanya sudah diwakili oleh operating system dan program aplikasi. Nah itu tergantung nanti apa namanya kriterianya apa gitu. Tapi intinya adalah bahwa kadang-kadang kita perlu ini ya untuk mengelompokkan aja. Artinya ya nggak wajib sih sebenarnya gitu ya. Nggak wajib kita mempunyai ini, tapi kadang-kadang lebih enak kita melihatnya kalau kita membuat ini. Jadi artinya boleh aja untuk beli komputer 10 hard disk, memori, ukuran monitor, ukuran resolusi monitor, program aplikasi, harga, merek itu ya boleh. Ya, tidak harus gini. Gitu. Cuman kalau begini kita lebih enak melihatnya. Oh ya ini kelompok hardware, oh ini kelompok software gitu. Ya. Ya sama juga kalau kita mau beli apa namanya handphone gitu ya. Ya. Misalkan kita mau beli HP, ya, yang kita lihat itu adalah merek, misalkan ya, harga, lalu spek, nah, spesifikasi. Nah spesifikasi itu bisa dilihat dari warna, bisa dilihat dari memori,
bisa dilihat dari baterai, bisa dilihat dari apa ya, kamera ya. Itu. Jadi walaupun bisa juga langsung HP itu perlu merek, harga, warna, memori, baterai, kamera. Tapi kalau ini kan kita bisa lebih kelompok, oh bahwa ini kelompok spesifikasi. Spesifikasi HP itu ada warna, memori, baterai, kamera. Gitu. Nah, nanti masing-masing punya perlu data. Jadi saya perlu data merek, data harga, perlu data warna, memori, baterai, kamera. Spek nggak perlu karena sudah diwakili ini. Termasuk juga kriterianya nanti. Mereknya seperti apa, harga seperti apa, warna seperti apa, dan seterusnya. Jadi kita bisa membuat seperti diagram pohon. Jadi subparameter atau parameter ada level terendah, artinya di ujung itu data dan kriteria. Itu nah ini ya sekarang kriteria itu tergantung pada persoalannya ya. Tapi ada 3 jenis lah. Ya, ada 3 jenis kriteria. Jenisnya, tapi bukan namanya. Jadi kalau tadi harganya itu bisa murah, mereknya yang disukai gitu ya, warnanya yang disukai atau mereknya yang terkenal. Tapi itu ada ininya. Nah, ada 3 macam kriteria. Yang pertama itu adalah kriteria benefit. Benefit itu semakin tinggi semakin menguntungkan. Namanya juga benefit. Di sini misalkan hard disk. Hard disk itu biasanya semakin besar semakin kita inginkan, itu namanya benefit. Ya, jadi aslinya misalkan di sini ya langsung saya ingatkan dulu. Kalau cost itu kebalikannya, semakin kecil semakin menguntungkan, atau sebaliknya semakin besar semakin merugikan. Lalu yang ketiga ini jarang disebut. Ini kriteria yang kita sebut dengan match. Jadi data untuk parameter tersebut apa namanya, jika data mendekati target yang, jadi kalau match itu ada targetnya. Kalau benefit dan cost tidak. Pokoknya kalau benefit itu yang paling besar yang diinginkan, cost itu yang paling kecil yang diinginkan. Kalau match itu kita tentukan dulu. Ya. Misalkan monitor, ya, ukuran monitor, saya tentukan dulu ukurannya misalkan 17 in, ya, targetnya. Maka semakin dekat dengan 17 in, itu yang paling dipilih, gitu. Ya. Jadi semakin jauh dari 17 in ya semakin tidak dipilih. Itu namanya match. Ya. Nanti ada metode tersendiri untuk match itu, walaupun match itu menggunakan gabungan antara benefit dan cost. Ya. Jadi misalkan dari hard disk ini, misalkan hard disk itu yang paling besar. Ini juga sama. Kebetulan ini sama hard disk. Resolusi paling tinggi
Saya lewati dulu. Paling tinggi. Operating system ini apa ya, paling disukai. Artinya ada orang yang suka Unix, ada orang yang suka Windows, ada yang suka apa namanya, apa yang Apple itu, Apple, Macintosh. Lalu juga sama program aplikasi mungkin ini yang sesuai dengan kebutuhan ya. Dia sesuai enggak itu. Lalu harga, karena ini di ujung juga, misalkan harga itu paling murah. Mereknya juga sama yang disukai. Nah, ini kriteria yang sesungguhnya. Kamu beli komputer yang harddisknya paling besar, memorinya paling besar, resolusinya paling tinggi, operating system yang saya sukai. Aplikasi juga yang sesuai dengan kebutuhan saya, harga yang paling murah, merek yang paling saya sukai. Nah, ukuran apa? Nah, kalau ukuran ini misalkan mendekati 17 in. Saya tidak ingin yang terbesar atau yang terkecil. Ya. Atau terserah 14 in ya boleh. Atau ini 14 in. 17 in terlalu besar, 14 in. Yang mendekati 14 in. Gitu. Nah, karena paling besar berarti semakin besar semakin diinginkan. Berarti ini masuk dalam jenis yang benefit. Paling tinggi ini juga benefit. Karena semakin tinggi resolusi semakin yang diinginkan. Nah, kalau yang ini biasanya benefit juga. Ini juga benefit. Tapi yang ini termurah itu adalah cost. Karena semakin tinggi nilainya semakin tidak diinginkan. Atau semakin rendah nilainya, itu semakin diinginkan. Itu. Jadi itu apa namanya, contoh kriteria. Nah, setelah menentukan parameter dan kriteria, sebenarnya kriteria bisa belakangan ya. Tetapi setelah kita menentukan parameter, tadi dalam diagram tadi, itu berikutnya menentukan bobot. Ya. Jadi karena misalkan tadi untuk beli komputer apa sih yang menjadi prioritas? Ya. Jadi misalkan prioritasnya adalah harga. Tapi ada yang enggak, saya enggak memprioritaskan merek. Merek yang paling penting, kemudian baru harga, hardware, software. Tapi kalau Anda menentukan harga lebih dulu juga nggak apa-apa. Ya. Walaupun berbeda dengan yang lainnya, tidak berarti bahwa itu salah. Ya. Jadi bobot parameter itu merupakan besarnya pengaruh parameter tersebut dalam menghasilkan keputusan. Nah, pembobotan inilah yang merupakan persoalan yang tidak terstruktur. Karena apa? Ya tergantung yang menentukan.
Jadi prioritasnya sendiri itu prioritas bisa berbeda, prioritasnya sama, tetapi bisa memberikan bobot yang berbeda. Makanya ini jadi sama seperti tadi, ya, pembobotan itu melalui dua proses. Yang pertama itu adalah prioritas. Yang kedua, lalu pemberian bobot. Ini persoalan yang sama, itu orang bisa membuat prioritas yang berbeda. Prioritas yang sama pun, berarti otomatis pemberian nilainya juga berbeda. Ya. Prioritas yang sama pun bisa memberikan nilai yang berbeda. Ya, jadi pertama kali kalau saya punya parameter 1, parameter 2, parameter 3, parameter 4. Oh, ini parameternya ini parameter, ini prioritas. Misalnya ini prioritas 1, ini 2, ini 3, ini 4. Nah, kemudian kita beri nilai. Nilai itu yang apa namanya ini bobot. Seberapa penting sih? Ya. Nah, inilah yang menjadi persoalan itu adalah ini itu yang prioritas sendiri itu sudah subjektif. Nilainya itu lebih subjektif lagi. Ya. Mungkin Anda mempunyai prioritas yang sama, tapi bobotnya bisa berbeda. Karena keinginannya bisa beda-beda. Ya. Jadi pemberian, jadi ini dua-duanya itu subjektif. Ya, ini subjektif. Ini lebih subjektif lagi. Mungkin boleh saya katakan ini lebih subjektif. Walaupun nggak ada kata lebih subjektif. Jadi menentukan 1, 2, 3, 4-nya sendiri sudah subjektif. Menentukan nilainya bisa, kalau nilainya prioritasnya beda, jelas bobotnya juga beda. Tapi ini bobotnya prioritasnya sama pun, bobotnya bisa berbeda juga. Jadi misalkan saya memberikan bobotnya yang ini saya kasih 10. Yang kedua saya kasih 8. Yang ketiga saya kasih 5. Yang keempat saya kasih 2. Saya kasih nilai itu. Ini mungkin orang lain, ini orang apa namanya, orang lain mungkin akan memberikan nilai yang berbeda walaupun ini sama. Oh, saya kasih nilai 0,8. Ini saya kasih nilai 0,7. Ini saya kasih nilai 0,5. Ini saya kasih nilai 0,1. Oh. Nilainya sendiri aja bisa beda-beda. Ya. Jadi kita bisa memberikan nilai, tapi ya urutannya sama gitu. Nah, kalau prioritasnya ada lagi prioritas yang berbeda, nilainya jelas bisa beda lagi gitu. Jadi ini prioritasnya sama, ini prioritas 1. Prioritas 2, misalkan ada orang yang membuat apa namanya, saya nggak mau prioritasnya seperti itu, saya mau ini yang ke-1, ini yang kedua, ini 1, kedua, ketiga, keempat. Nah, ini
prioritas 2. Nah, ini bisa beda lagi. Karena ini urutannya 1, misalkan saya kasih bobot 20. Ini saya kasih bobot 15, ini saya kasih bobot 10, ini saya kasih bobot 5. Tuh. Beda lagi. Gitu. Jadi prioritasnya sama, bobotnya beda. Prioritasnya beda, apalagi bobotnya juga beda. Ini yang apa namanya terjadi biasanya seperti itu. Coba kalau saya tadi mau beli HP, di sini ada merek, harga, warna, katakanlah salah satu ini adalah memorinya. Oke, coba Anda tulis prioritasnya dan bobotnya. Masing-masing mengisi. Kalau Anda mau beli HP, kemudian yang dipakai parameternya adalah merek, harga, warna, dan memori. Ini kalau Anda mau beli ini, prioritasnya apa, bobotnya Anda kasih berapa. Coba Anda tulis sedikit. Sebentar, nanti saya lihat. Saya lupa. Persoalan di SPK itu di situ kita nggak bisa mengatakan bahwa itu benar atau salah. Yang bisa kita katakan adalah bahwa keputusannya berbeda gitu. Ini contohnya ini. Ya. Apakah saya menggunakan prioritas ini benar, ini salah karena berbeda? Nggak bisa. Ini yang sering saya apa namanya? Kalau orang yang tidak apa ya, memahami prinsip dari SPK itu pasti nanyakan benar nggak keputusannya seperti itu. Ya, bagaimana kita mengatakan itu benar atau salah? Ya. Jadi artinya kita tidak bisa membandingkan keputusan seseorang dengan keputusan orang lain. Intinya gitu. Ya. Mungkin berbeda dengan yang diberikan oleh Pak Gandung. Kalau Pak Gandung itu memang expert system, itu ada expert. Jadi kita bisa bandingkan dengan sistem pakar itu dengan expertnya. Ya. Karena expert system itu bukan tidak bersifat individu, tapi dia bersifat general. Jadi kalau sesuai dengan expert ya benar, kalau tidak sesuai ya salah. Tetapi kalau SPK itu tadi saya sampaikan lebih banyak bersifat subjektif. Ya. Nah kalau subjektif itu susah kita mengatakan benar atau tidak. Misalnya gini, saya menilai ujian, kita menilai ujian, itu kan subjektif, tidak objektif loh. Kalau ujiannya itu esai, ya, esai itu subjektif, subjektif terhadap penilaian, terhadap dosennya. Artinya tergantung bagaimana feeling dosen terhadap jawaban, gitu loh. Ya. Kecuali kalau soal checkpoint atau apa ya itu sudah subjektif, tinggal nggak sesuai ya salah, sesuai ya benar gitu.
Tapi kalau apa namanya seperti essay itu nggak bisa di apa ya eh, diobjektifkan, nggak bisa karena itu subjektif terhadap ya, objektif subjektif ini yang dilihat oleh dosennya gitu. Sama juga dengan membuat keputusan ini gitu. Makanya sebenarnya kalau jawaban kita itu berbeda, kita itu nggak bisa kita protes. Loh, kenapa kok dia dapat 80, saya dapat 70? Itu susah diprotes kalau seperti itu. Karena apa? Karena apa namanya subjektif dari dosennya pada saat baca itu mungkin kadang, oh kalau moodnya sedang dosennya sedang baik kasih nilai baik. Tapi kalau moodnya itu sudah nggak baik, contoh nggak baik itu udah tulisannya jelek, bahasanya nggak karu-karuan gitu ya. Mungkin maksudnya betul, ya. Secara inti sebenarnya maksudnya betul, tetapi karena ya itu tadi bikin bikin apa namanya ilfil gitu loh. Bikin ilfil itu sudah itu apa namanya makanya jangan bikin dosennya itu ilfil lah kalau itu bikin dosennya moodnya jadi nggak baik walaupun mungkin maksud anda itu benar gitu ya. Ya. Tapi beda dengan kalau soalnya itu soal essay ya ABC ABCDE itu eh, penilaian dosennya objektif gitu. Hmm. Ya, jadi SPK ini makanya SPK ini lebih banyak subjektifnya karena yang mau diselesaikan itu adalah persoalan yang tidak terstruktur dan tidak terstruktur itu hanya bisa kita beri nilai kalau itu nilainya itu subjektif. Ya, ya seperti tadi apa namanya subjektifnya memori itu nomor nomor satu, tapi ada yang harga itu nomor satu ya ada, tapi bukan berarti itu salah, berbeda itu. Nah, tapi tidak berbicara benar salah gitu. Ya, jadi ini yang sering kali eh, kalau mahasiswa ditanya seperti itu, nah itu keputusannya benar nggak bisa dijawab karena itu bang apa namanya benar dan salah menurut siapa gitu loh. Ya, karena keputusan itu benar salah menurut siapa gitu. Jadi ya sebentar misalnya tadi apa namanya saya memprioritaskan beli apa namanya sarapan online gitu. Toh saya sudah membuat risiko lalu apakah kemudian kita disalahkan orang yang masak sendiri? Bisa nggak kita disalahkan orang yang masak sendiri? Salahnya kok beli makanya harus keluar uang. Nah, nanti yang beli juga salahnya makan di rumah. Toh jadi masak sendiri toh repot. Nah, jadi mana yang benar kalau seperti itu? Ya. Jadi kalau seperti itu seolah-olah jadi saling menyalahkan, ya. Karena dari risiko tadi. Nah, salahnya kamu beli online, jadi harus keluar uang. Yang satu, salahnya masak sendiri, habis waktu. Jadinya jadi saling menyalahkan gitu. Padahal itu dua-duanya benar gitu sebenarnya gitu. Sesuai keinginan saya pengen beli sarapan online. Yang satu saya pengen
sarapan, masak sendiri. Itu. Jadi saya sering ditanya mahasiswa yang bikin tesis tentang ini, Pak, ini saya ditanya penguji apakah keputusan ini benar atau tidak. Ya, kalau saya bilang itu sebenarnya kalau menurut saya ya, itu pertanyaan yang nggak pas gitu loh. Bahwa keputusan itu benar atau tidak. Karena bagaimana kita karena apa? Karena ini subjektif. Nah, kalau subjektif kan nggak ada benar salah gitu. Jadi bagaimana kita mau menilai keputusannya ini salah atau benar? Karena ini nggak bisa keputusannya nggak bisa dibandingkan, nggak bisa dibandingkan apa namanya misalkan keputusan beli prioritas ini, ya. Benar nggak? Ini kita bandingkan dengan orang yang punya pengalaman beli handphone, misalkan ya. Saya nggak punya pengalaman, lalu mungkin Anda pengalaman, Anda menggunakan prioritas itu, saya menggunakan prioritas 1, 2, 3, 4. Artinya menurut saya seperti itu. Nah, karena keputusan saya itu tidak sesuai dengan orang yang sudah lama beli handphone, ini saya dianggap salah. Nah, apakah pada tempatnya saya itu dianggap salah? Ya sama aja. Semua orang suka durian. Nah, kalau saya nggak suka durian, ya paling diolok-olok aja. Kamu tuh nggak tahu enaknya makan durian. Paling gitu. Tapi kan, apakah saya salah kalau tidak suka makan durian, tidak suka makan durian? Kan juga mana ya? Apa mau menyalahkan ya? Kok kamu nggak suka durian? Kenapa kamu nggak suka durian? Durian itu enak. Itu kan sebenarnya agak menyalahkan kan. Tapi kan saya punya pertimbangan tersendiri kenapa saya tidak suka durian gitu loh. Ya. Jadi eh, apa namanya SPK ini agak susah, kita nggak bisa mengatakan benar salah. Ada orang yang mengatakan begini, eh, ini kan sebelumnya sudah dibuat keputusan seperti itu, kan hasilnya tidak sesuai dengan apa namanya yang dipakai sebelumnya. Jadi misalnya gini, ini ada satu keputusan secara manual, ini apa namanya pakai komputer. Ya. Lalu keputusannya beda. Ya. Ini manual seperti ini. Ya. Jadi tidak ada yang punya argumen begini. Apa namanya? Kok ini tidak sesuai dengan keputusan manual? Ya, manual itu keputusan seperti ini. Yang ini keputusannya seperti ini. Nah, jadi soal yang benar itu yang manual. Terus saya mengatakan, ya kalau Anda mengatakan manual itu yang benar, lah ngapain Anda bikin sistem mendukung keputusan? Ya kan kalau itu manual ya udah pakai aja yang manual. Ngapain Anda bikin ini? Kan ini kita bikin SPK untuk memperbaiki yang manual. Nah, kalau kita memperbaiki yang manual, nah kenapa kita menganggap manual yang benar? Kan aneh kalau seperti itu. Gitu. Jadi apa namanya? Seringkali banyak perdebatan. Harus menghadapi pertanyaan seperti itu.
Atau banyak mahasiswa yang bertanya seperti itu di tesis itu. Dan banyak di sini seringkali pas grade itu tanya. Nah itu apa namanya? Eh, Keputusan saya dari mana keputusan saya itu saya benar atau valid, ya, atau valid itu dibandingkan dengan keputusan siapa gitu. Karena dalam konteks tertentu itu nggak ada expertnya gitu. Misalnya kalau mungkin kedokteran ada expert, dalam hal misalkan orang memilih buka lahan baru atau memilih handphone, memilih komputer, itu kan keinginan keinginan pribadi gitu ya, keinginan pribadi. Kalau keinginan pribadi ya kita nggak bisa membandingkan dengan orang lain karena keinginan saya adalah seperti ini, nggak bisa kita bandingkan. Oh, apa namanya, bandingkan dengan orang yang biasa di komputer. Ya orang biasa di komputer berbeda dengan saya. Dia biasa saya ingin seperti ini, maka saya oh dia yang biasa itu tidak bayarin saya gitu. Jadi kalau yang sering itu bayarin saya beli tidak sesuai dengan ini ya saya salah. Tapi kan ini saya bayar sendiri, gitu kan? Saya bayar sendiri, saya keinginan saya seperti ini. Ya kalau tidak sesuai dengan orang yang biasa beli komputer, ya bukan urusan saya. Dia nggak punya hak untuk menyalahkan saya. Gitu. Jadi nggak ada istilah expert itu nggak ada gitu. Oke, kita lanjutkan. Jadi sekali lagi eh, ya kita kembali ke nanti kita akan bicarakan bagaimana kita kita mendapatkan bobot dengan ini. Tapi sekali lagi bahwa AHP itu tidak melihat pada persoalannya, ya, tetapi lebih melihat kepada siapa yang mau membuat keputusan. AHP itu. Saya juga pernah ditanya juga, apakah persoalan itu cocok dengan AHP? Saya bilang ya nggak tahu. Mahasiswanya tanya ke saya gitu. Ada dosen yang menanyakan, apakah itu cocok dengan AHP? Terus saya bilang, AHP itu bukan untuk melihat persoalannya apa. AHP itu untuk melihat siapa yang membuat keputusan. Gitu, bukan keputusannya apa. Jadi melihat apa namanya siapa yang nanti akan membuat keputusan, siapa yang nanti akan menentukan bobot. Jadi bukan untuk bobot apa, tapi siapa yang menentukan bobot. Cocoknya itu di situ. Bukan pada ini bentuk apakah persoalan ini cocok untuk apa dengan AHP itu. Nah itu apa namanya? Saya bilang ke situ. Ya. Nah nanti kita lihat kenapa ini AHP ini. Nah sekarang ini ya apa namanya pembobotan dengan subparameter. Nah tadi saya sampaikan bahwa bobot dengan parameter itu eh, bobot untuk parameter itu nilainya bebas. Dasarnya itu. Ya.
Jadi pada prinsipnya nilai bobot itu bebas. Itu prinsipnya bebas. Jadi prinsipnya itu bebas. Berapapun ada, artinya sesuai dengan prioritas ya, sesuai dengan prioritas. Dengan prioritas kepentingan. Bahkan tadi pakai AHP pun juga bebas tadi. Melakukan perbandingan dua-dua tadi kan juga bebas perbandingan. Ini ya. Sehingga apa? Pada prinsipnya itu bebas. Nah, kemudian tadi juga sudah, ini kalau ada, jika ada subparameter, maka yang pertama adalah pembobotan itu pada subparameter yang sekelompok. Sekelompok itu mempunyai parent yang sama. Mempunyai parent yang sama. Jadi kalau kita punya ini, nah ini kelompok, ini parentnya, ini kan parent. Nah ini satu kelompok ini. Jadi kita tidak berbeda kelompok. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah semua bobot bobot di parameter itu disebut apa namanya? Bobotnya itu disebut dengan bobot relatif. Semua bobotnya itu relatif. Baik yang di puncak maupun ini relatif terhadap parent. Jadi kalau saya punya diagram pohonnya, saya cuma dua gini ya. Satu parent. Saya kasih ini bobot, ini 5, ini 8, ini 10. Kemudian ini 0,2, 0,5, 0,1. Ini saya kasih bobotnya di 2, ini 5. Ini sementara sembarang. Maka bobot ini itu adalah relatif terhadap di atasnya. Katakanlah saya tulis ini P1, P2, P3. P2 nggak punya subparameter. Lalu ini P11,
P12, P13. Ini P31, ini P32. Jadi semua bobot itu relatif. Ya. Nah, untuk apa namanya scoring, untuk apa namanya ya mungkin scoring ya, atau untuk menentukan prioritas untuk SPK-nya itu, maka bobot relatif dibuat mutlak. Bobot relatif pada ujung apa namanya pohon ini dibuat mutlak. Bagaimana caranya? Karena kan ini jadi gimana sebenarnya bobot sebenarnya? Yang di sini 5, 8, 10, ini 0,2, 0,5, 0,1, ini 2, ini 5. Gitu. Nah, yang pertama adalah semua bobot relatif dibuat normal. Ya, jadi ini semua bobot relatif dibuat normal. Apa itu dibuat normal? Normal itu normal itu antara 0 dan 1 jumlahnya 1. Itu normal. Jadi kalau saya punya bobot W1, bobot relatif W1, W2, Wn, maka bobot mutlaknya, bobot normalnya itu adalah W1 dibagi sigma WI. W2 dibagi sigma WI. Dan seterusnya. Artinya dibagi dengan jumlahnya. Nah, kalau dengan ini kan mesti antara 0,1 dan dijumlahkan ya sama dengan 1. Jadi kalau saya punya apa namanya 5, 8, 10 ya. Ini relatifnya normalnya 5 per 23 ya. 23, 8 per 23, 10 per 23. Kalau yang tadi relatifnya itu 0,2, 0,5, 0,1, berarti normalnya 0,2 dibagi 0,8, 0,5 dibagi 0,8, dan 0,1 dibagi 0,8. Ini jumlahnya pasti 1 dan nilainya pasti antara 0 dan 1. Nah, bobot mutlaknya itu sama dengan bobot mutlak. Nah, bobot mutlak pada ujung pohon itu adalah bobot relatif apa namanya parameter tersebut ya, relatif tersebut dikalikan dengan dengan bobot terbalik ya.
parent di atasnya. Jadi dalam hal ini untuk bobot mutlak P11 itu adalah 0,2 dibagi 0,8 dikalikan ini di atasnya itu berarti 5/23. 5/23. P12 0,5 per 0,8 kali 5/23 dan P13 itu 0,1 dibagi 0,8 kali 5/23. Kalau P2 tetap karena nggak punya ini ya. Jadi P2 tetap sama dengan 8/23. Ya, karena dia nggak punya subparameter. Kemudian P31 juga sama. P31 itu sama dengan 2/7 kali 10/23. Lalu P32 itu 5/7 kali 10/23. Nah, ini kalau dijumlahkan semua, itu juga itu sama dengan 1. Totalnya juga tetap sama. Totalnya sama dengan 1. Total untuk yang bobot mutlak. Ini saya kasih contoh yang lebih ini lagi. Yang angkanya lebih mudah dilihat. Ini misalnya di sini ada P1 sama dengan 5 sama P2 sama dengan 8, lalu P3 sama dengan 7. Lalu P11 sama dengan 0, sama ya. P12 0,5, P13 0,1. Lalu di sini P31 sama dengan 3, P32 sama dengan 5. Kemudian di sini P121 sama dengan 4, P122 sama dengan 6. Jadi bobot mutlaknya itu nanti pada P1, P121, P122, P131, P8, P31, dan P35. Nah, kalau tidak ada subparameter nggak usah. Jadi ini normal, di bahan normal, bobot normal itu karena ada subparameter. Jadi kalau dari bobot normalnya, bobot normalnya itu jadi berapa? P1 ini 5/20. 5/20 seperempat 0,25. Kemudian ini P2-nya 0,8/20 itu 2/10, 0,2 ya. 0,2 ini 0,2. 8/20,
0,4. Nah, 0,4 ini P3-nya 0,35 pas ya. Kemudian di sini P11 itu menjadi 0,2 dibagi 0,8. 0,25, P12 0,5 dibagi 0,8 itu 0,125 kali ini 0,625, lalu ini 0,1, P13 itu sama dengan 0,125. Kemudian P121 itu sama dengan 4 dibagi 10, 0,4. Lalu P122 itu 0,6. Lalu P31 ini salah, bukan di sini. Ini dibahas ini. Ini P121. P121 itu 0,4, P122 itu 0,6. Nah, ini enggak ada. Kemudian P31 itu berarti 3/8, 0,375. Dan ini P32 0,625. Ini jumlahnya semua satu. Ini jumlahnya satu, ini juga satu, ini juga satu, ini juga satu. Ya, bobot normal. Nah, sehingga bobot mutlaknya itu untuk P11 itu berarti 0,25 kali 0,25. 0,625. 0,0625. Nanti tolong dihitung. P121 itu berarti ya. Jadi tadi bobotnya yang mutlak itu adalah ini. Ya. 12 enggak ada, yang ada P121 0,4 kali 0,625 kali 0,25. 0,625. 0,0625. Karena ini 0,1 ya. Kemudian P122 itu 0,6 kali 0,625 kali 0,25. 1,5 jadi 0,9375. Nah, kira-kira mudah-mudahan betul. Kemudian P2 itu ya 0,4 karena nggak punya ini. Kemudian P3 0,375 kali 0,35. Lalu P31, P32 0,625 kali 0,35. Ya, tolong dihitung. Nanti kalau dijumlahkan ini harusnya 1. Ya, itu nah ini sudah mulai hitung-hitungan. Jadi kalau
apa namanya? Jadi pada waktu membobot ini, pembobotan ini bebas. Waktu pembobotan ini bebas, ini juga bebas. Tapi kemudian dibuat apa namanya normal, ya, dibuat bobot normal yang menjadi ini. Ya. Lalu bobot mulanya tinggal dikalikan ini, dikalikan. Nah, ini kalau dijumlahkan mestinya itu sama dengan 1. Dan nanti dihitung aja. Gitu. Nah, ini nanti kita akan melihat bagaimana pembobotan menggunakan AHP. Oke, saya kira mungkin sementara ini dulu. Nanti, nah setelah pembobotan tadi berikutnya adalah scoring. Scoring ini juga agak panjang. Itu nanti pertemuan berikutnya, tanggal 29 ya. Itu scoring. Ya, oke, saya kira.